الشرف محمد معدن الإنعام والحكم يا حبيبي المصطفى لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على العالمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناكبه محمد صاغه الرحمن بالنعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد صفوة الباري وخيرته محمد قاهر من سائر التهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد لاهق للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يدم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد
اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي بقلبي وجسدي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ad-Durarul Bahiyah halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ila anqad halaman 24 nomor 3. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di ahaduhuma a'zamu min al-akhar kitabullahi hablum mamdudun minas sama' ila al-ardi wa itrati ahlu baiti wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd fanzuru kayfa takhlufuni fihima. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inni ushiku an ud'a fa ujiba inni tarikun fikum as-saqalain kitabullahi azza wa jalla wa itrati kitabullahi hablun mamdudun minas sama'i ila al-ard wa itrati ahlu baiti wa innal latifal khabira akhbarani annahuma lam yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd fanzuru bima takhlufuni fihima. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inni tarikun fikum khalifatain kitabullahi hablun mamdudun ma baina as-sama'i wal ard wa idrati ahlu baiti wa innahuma lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in
serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini menambah keimanan kita, menambah ketaguan kita dan juga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini sebelum kita baca Nasaih Diniyah, kita membaca terlebih dahulu kitab Ad-Durar Al-Bahiyah yang masih di halaman ke-24, yaitu hadis ke-3. Dikatakan di situ qala al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi bidarin amin. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Zaid bin Arqam beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Inni tarikun fikum." Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian ma in tamassaktum bihi, selama kalian berpegang dengannya lan tadillu ba'di, tidak akan sesat setelah aku. Ahaduhuma, salah satu di antara kedua itu a'dham minal akhar, lebih agung daripada yang lain. Artinya dua-duanya mulia tapi ada yang lebih. Yang pertama kitabullah, yaitu kitabullah Al-Qur'an. Hablum mamdud, yaitu tali yang menyambung minas sama ilal ard, dari langit ke bumi. Maksudnya adalah wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa itrati ahlul baiti, dan keturunanku dari ahlul baitku. Wa itrati, itrah ini adalah keturunan, ahlul baiti keluargaku, seperti yang sudah kita sebut tentang ahlul bait. Berarti maksudnya itrati ahlul baiti, anak keturunan daripada ahlul kisah yang sudah kita sebutkan ahlul bait. Walan yatafarraqa, mereka berdua itu tidak akan berpisah. Walan yatafarraqa, tidak akan berpisah keduanya, hatta yarida, sampai yarida yaitu warada, yaridu yaitu bertemu, melewati, yaitu sampai mereka berdua menemui atau melewati alayyal haud, terhadap haudku. Haud ini artinya telaga. Jadi keduanya tidak akan terpisah sampai melewati atau bertemu dengan haudku, sampai ketemu dengan haud. Fanduru kaifa takhlufuni fihima. Fanduru, perhatikanlah oleh kalian, lihatlah oleh kalian, kaifa takhlufuni. Khalafa yakhlufu itu artinya berbuat setelah orang tidak ada. Jadi yaf'al ba'da mauti itu khalafa. Misalkan kalau yaf'al melakukan sesuatu yang masih ada disebut fa'ala yaf'al. Tapi kalau kita melakukan sesuatu saat nggak ada orang itu khalafa. Makanya apa? Yakhlufuni. Fadru, perhatikanlah, lihatlah apa yang kalian lakukan setelah aku. Jadi setelah Nabi Muhammad nggak ada, perhatikan apa yang harus kamu lakukan terhadap dua ini. Fihima, terhadap dua perkara ini. Maka dikatakan di situ kaifanduru kaifa takhlufuni fihima. Perhatikanlah oleh kalian bagaimana kalian akan bersikap setelah aku tidak ada terhadap dua perkara ini. Di hadis yang keempat dari Abu Sa'id an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inni usyiku an ud'a faqji." Sungguh aku usiku, hampir-hampir saja, yaitu hampir-hampir saja, an ud'a, aku dipanggil, fa'ujiba, dan aku akan jawab. Jadi seakan-akan Rasulullah memberitahukan bahwa dia itu akan sebentar lagi mau meninggal. Aku khawatir sebentar lagi hampir saja datang nih panggilan dan aku akan jawab panggilan itu. Artinya sebentar lagi aku meninggal. Rasulullah SAW mengatakan itu. Wa inni tarikun fikum tsaqalain, dan aku telah meninggalkan untuk kalian as-tsaqalain, dua pesan yang sangat berat. Yang pertama kitabullah, yaitu kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Quran, wa itrati, dan anak keturunanku. Kitabullah Al-Quran hablum mamdud minas sama ilal ardh, yaitu kitab yang menyambung, yaitu tali yang menyambung dari langit ke bumi. Wa itratu ahlu baiti, dan keturunanku dari ahlul baitku. Wa innal latifal khabira, sesungguhnya Allah yang maha lembut,
Wa innal latifa, sesungguhnya Allah yang maha lembut, al khabira, yang maha mengetahui, yang maha memberi kabar, akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku, annahuma, keduanya Quran dan Iqra keturunan Nabi, lan yaftariqa, tidak akan pernah berpisah keduanya, hatta yarida alaihil haud, sampai keduanya bertemu, yaitu di telagaku. Fanturu bima takhlufuni bima, sama dengan lafaz sebelumnya. Yang terakhir, an Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inni tarikun fikum khalifatain, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian khalifatain, dua khalifah, dua peninggalan yang harus kalian pegang. Kitabullah, yang pertama adalah apa? Al-Quranul Karim, kitabullah. Hablum mamdud ma bainas sama wal ardh, tali yang menyambung antara langit dan bumi. Wa itrati ahlul baiti, dan keturunanku dari ahlul baitku. Wa innahuma lan yatafarraqa, sesungguhnya keduanya ahlul bait dan Quran tidak akan pernah terpisah, tidak akan pernah berpisah dua ini, hatta yarida alaihil haud. Ini hadis disebutkan oleh al-muallif tiga yang maknanya hampir sama. Dan memang hadis tentang apa ahlul bait ini, tentang dua perkara yang aku tinggalkan, Quran dan Sunnah yang kita hafal, yang kita sering dengar, dan antara Al-Quran dan Ahlul Bait itu para ulama Ahlul Hadis kalau bicara tentang sanad, sepakat Ahlul Hadis bahwa hadis yang berbicara tentang Al-Quran, Kitabullah, dan Itratu Ahlul Bait itu asah, lebih apa? Lebih sahih, lebih sahih dari hadis yang berbicara Kitab Allah dan Sunnah. Sepakat Ahlul Hadis. Itu sepakat, tidak ada yang khilaf. Walaupun tentunya entah karena kurang banyak melihat dari hadis sehingga ada yang mengatakan yaitu kitab dan sunnah lebih sahih daripada Itra. Itu adalah pertama, mungkin karena dia tidak baca kitab hadis, atau dia mungkin dengar dari gurunya yang menguatkan bahwa kitab Allah dan sunnah lebih kuat daripada kitab Allah wa itratu ahlul bait. Perlu dicatat, yang pertama, sanad. Kalau bicara tentang sanad yang berbicara tentang aku tinggalkan kepada kalian kitab Allah dan anak keturunanku dari ahlul baitku, itu sanadnya sangat banyak, dan kalau dikumpulkan sahih. Dikumpulkan sahih. Hatta di dalam kitab ini pun disebutkan sahih. Disebutkan apa? Sahih. Ini kalau dikumpulkan semuanya. Sementara kitab yang berbicara aku tinggalkan kepada kalian kitab dan sunnahku, semua hadis dhaif, sanadnya semuanya lemah, semuanya lemah. Maka ada yang menguatkan dengan cara digabung pun nggak sampai sahih, hanya sampai hasan bisyawahid turuk katanya, dengan melihat dari jalan-jalan riwayat yang lain. Jadi dari segi sanad sangat kalah antara Kitabullah dan sunnahku dengan Kitabullah dan Itra ahlul baitku. Walaupun banyak yang menguatkan Kitabullah dan sunnahku, bahkan kalau bicara selalu Kitabullah wa sunnahku, Kitabullah itu berarti nggak ada. Nah ini tentunya mungkin nggak bicara tentang sanad atau tidak membaca tentang sanad. Mungkin kalau yang menilai di luar mereka itu biasa, tapi yang menarik misalkan Syekh Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, dia bilang semua hadis yang berbicara Kitabullah wa itratu ahlul baiti itu sanadnya sahih. Bahkan di dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah di jilid yang keempat, Syekh Albani mengatakan hadis tentang Kitabullah wa itratu ahlul baiti sahih. Disebutkan di dalam kitab Silsilah Ahadits Ad-Dhaifah di jilid yang keempat tentang ini hadis sahih. Terus berbicara tentang Kitabullah wa sunnati, beliau melemahkan. Tapi diakhiri dengan catatan kalau maknanya sahih kata beliau, tapi sanadnya tidak sahih. Jadi ini menunjukkan sanad yang berbicara tentang Kitabullah wa sunnati dan Kitabullah wa itratu ahlul baiti, yang kuat, yang benar adalah Kitabullah wa itratu ahlul baiti.
Ini dari bicara tentang sanad. Kan biasanya saudara kita ketat banget dalam urusan sanad. Tetapi dalam bab ini yang uniknya sanad itu lebih kuat ini, tapi yang ini malah ditinggalkan, terus ngambil kitabullah wa sunnah. Kemudian dari segi makna juga semua kitab hadis yang menyebutkan tentang kitabullah wa sunnati selalu ada kalimat walan yatafarraqa. Ada kalimat apa? Walan yatafarraqa. Mereka yaitu kitabullah dan ahlul bait, itra ahlul bait lan yatafarraqa, tidak akan terpisah. Di sini di hadis yang ketiga Zaid bin Arqam, hadis yang keempat dari Abu Sa'id juga begitu disebutkan tidak terpisah. Kemudian juga di hadis yang kelima yaitu ada kalimat juga tidak akan wa innahuma lan yatafarraqa. Kenapa? Seakan-akan ahlul bait dan Quran itu selalu berjalan. Sementara kalau kita baca kitabullah wa sunnati tidak ada kata-kata lan yatafarraqa. Taraktu fikum amrayn intamassatum bihima lan tadillu ba'da lan tadillu yaitu ba'di abada. Kitabullah wa sunnati. Itu doang. Tidak ada walan yatafarraqa, tidak ada kalimat dua-duanya itu. Kecuali di riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak ala Sahihain, tapi kalimatnya dihitung syad. Karena syad itu kalau bahasa kita ada syad, ada munkar ya. Kalau syad itu begini, syad itu nyeleneh ya. Kalau bahasa kita nyeleneh. Syad itu ini ada dua hadis sahih. Ini sanadnya sahih, ini sahih. Cuman yang di sini ada kalimat lan yatafarraqa. Di sini nggak ada. Riwayat yang banyak nggak ada. Yang ini kok ada. Sama-sama sahih disebut syad. Ini unik nih, nyeleneh. Yang lain nggak ada kalimat apa? Lan yatafarraqa, tapi kok di Imam Hakim ada lan yatafarraqa. Nah ini sesuatu yang unik. Ini disebutnya syad. Tapi kalau yang tidak ada yatafarraqa, lan yatafarraqa tidak ada kalimat itu sahih. Di sanad yang lemah ada lan yatafarraqa, maka disebut munkar. Yaitu hadis munkar ini adalah matanya munkar. Disebut munkar. Kenapa? Karena isinya nyeleneh. Sementara sanadnya lemah disebut munkar. Kalau isinya nyeleneh, sanadnya sahih disebut apa? Syad. Syad la yuqas. Nanti ada kaidah syad la yuqas. Syad gak jadi patokan. Intinya, jadi hadis-hadis tentang kitabullah dan sunnati tidak ada kata-kata lan yatafarraqa. Tidak akan berpisah, hanya pesan Nabi alaikum bisunnah. Apa yang dikatakan? Kalau kalian berpegang dengan sunnahku tidak akan sesat selamanya, kitabullah wa sunnati. Selesai. Tapi kalau ahlul bait kitabullah wa sunnati walan yatafarraqa. Ada kata-kata yang lan yatafarraqa. Di sini tentunya nanti kalau disarahkan akan jauh maknanya, beda dari segi apa? Sanad. Kemudian yang unik, Syekh Albani mengatakan bahwa hadis kitabullah wa sunnati dianggap sahih karena melihat sanad kitabullah wa itratu ahlul baiti. Jadi disahihkan kitabullah wa sunnati, sanadnya numpang dengan apa? Dengan kitabullah wa itrati ahlul bait. Nah ini tentunya alhamdulillah di majelis kita ini baca kitab ini sehingga kita tahu ternyata sanad yang sahih yang benar yang ada itu adalah kitabullah wa itratu ahlul baiti atau wa itrati ahlul baiti. Ini yang sahih, sanadnya ada. Sementara kitabullah wa sunnati itu hadisnya sanadnya semuanya lemah. Ada 3 riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama tapi 3-3-nya semuanya lemah. Kalau ini hadisnya sahih, sanadnya sahih. Terus yang kedua, bahwa yang sekarang masyhur di masyarakat justru kitabullah wa sunnati. Sementara kitabullah wa itratu ahlil baiti enggak masyhur. Ini kenapa? Nah ini tentunya apa nggak tahu hadis? Kalau nggak tahu hadis, rasa-rasanya sulit karena memang kitab-kitab itu kutub mamlu'ah, kitab-kitab itu bertebaran, kitab tentang apa? Sanad ahlul bait. Terus nah ini tentunya sesuatu yang janggal ya ketika berbicara tentang ahlul bait, sanadnya hadisnya tidak terungkap, tapi ketika kitabullah wa sunnati sanad masyhur. Nah ini tentunya kemudian ada juga dari kelompok mereka yang mengatakan kami sepakat. Nah, ada sepakat juga sekarang setelah Syekh Albani mengatakan sahih,
bahwa itratul ahlul bait itu sepakat sahih, kalah atau dapat mengalahkan kitabullah wa sunnah. Tetapi di sini katanya, di hadis-hadis ini tadi tidak ada anjuran mengikuti ahlul bait, nggak ada. Cuman di sini disuruh megang kitabullah dan ahlul bait. Kata-kata megang ini tidak harus mengikuti, katanya. Diterjemahkan tidak mengikuti. Tentunya memang para ulama mengatakan Rasul telah memberikan wasiat kepada kita untuk berpegang atau menjaga Al-Quran dan itrah ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tentunya a'dham, karena tadi di salah satu haditsnya, di hadits yang ketiga dikatakan di situ bahwa apa dikatakan, ahaduhuma a'dham minal akhar, yang satu lebih agung daripada yang lainnya. Yang a'dham yang mana? Kata para ulama, Al-Quran. Kenapa? Karena disebutkan baru kitabullah wa itrah ahlul bait. Jadi yang Al-Quran itu lebih agung. Artinya apa? Ahlul bait itu mulia, Al-Quran tentunya lebih daripada ahlul bait. Untuk dipegang, untuk diikuti Al-Quran mutlak. Kita megang Al-Quran mutlak, tidak ada pilihan. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus ikut. Kenapa? Karena kebenaran Al-Quran mutlak. Tetapi kalau ngikutin ahlul bait memang tidak mutlak. Tapi kalau cinta mutlak. Cinta ahlul bait itu apa? Mutlak. Cinta. Tapi untuk taat tidak mutlak, karena dia tidak seperti Quran. Ini menurut ahli sunnah. Kalau menurut Syiah maksum, makanya mutlak, seperti ngikutin Quran. Mengikuti ahlul bait seperti ngikutin Al-Quran. Tapi ahli sunnah tidak. Karena sudah kita sebutkan di bab sebelumnya, al-ismatu minad dhalal. Ini sudah kita sebutkan, kemaksuman itu adalah pemahaman yang sesat. Tidak ada maksum untuk apa? Selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selain Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau selain para anbiya. Jadi imam yang tidak maksum, tidak ada yang maksum. Jadi kalau untuk ahlul bait cintanya mutlak, tapi taatnya tidak mutlak. Jadi mencintai ahlul bait harus, tapi mentaati lihat dulu amalannya sesuai atau tidak dengan apa? Al-Quran. Sesuai atau tidak? Kalau nggak sesuai, tentunya nggak ada ketaatan kepada ahlul bait. Begitu juga sama dengan orang tua. Cinta kepada orang tua mutlak, tapi taat sama orang tua tidak mutlak. Wa in jahadaka ala tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua mau mengajak kepada kamu kemusyrikan, jangan kau ikuti. Tapi sahibuhuma fid dunya ma'rufah, pergauli mereka dengan cara yang baik. Begitu juga ahlul bait. Kalau dia mengajak kepada kita kesesatan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tapi tetap kita disuruh bergaul dengan cara yang baik. Dan ternyata hadis ini juga mengandung tentang, selain kita diperintahkan untuk berpegang dengan Al-Quran dan ahlul bait, punya berpegang dengan Al-Quran sekali lagi mutlak, tidak ada pilihan, harus ikut. Sementara ahlul bait mutlaknya adalah cintanya, tetapi taatnya adalah sesuai dengan apa? Quran apa tidak. Kemudian keduanya itu tidak akan terpisah. Ini kata para ulama. Tapi kita lihat sekarang ada mungkin ahlul bait yang terpisah dari Al-Quran. Ada yang menerjemahkan hadis ini maksudnya bukan ahlul bait sekarang, tapi ahlul bait yang hidup di masa Nabi, yaitu Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Dan ahlul bait termasuk istrinya dan juga keluarga Nabi. Tapi yang jadi masalah di sini ada kalimat itrati. Kalau itra itu bukan cuman anak, tapi itra itu keturunan. Bahkan di situ disebutkan wa itrati ahlu baiti, dan anak keturunan dari ahlul baitku. Berarti anak keturunan di sini bukan hanya di masa Nabi, tapi juga sampai yaumul kiamah, itu namanya itrah. Sampai sekarang para keturunan Nabi disebut itratun Nabi, yaitu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lihat Ustaz, ada sekarang itrah Nabi tapi bertentangan dengan Quran. Nggak usah disebutin dah orangnya. Ada yang kenal ya? Ngomongin ngaco mulu lagi. Tapi keturunan Nabi nih. Bagaimana nih itrah ahlul bait? Itrah itu ahlul baiti. Kata para ulama, yang dihukumi adalah aghlab, yang terbanyak.
mayoritas, jumhur yaitu mayoritas, aglabuhum kebanyakan di antara mereka. Kalau satu dua pasti ada, nggak mungkin apa? Umat Nabi aja umat yang terbaik disebutkan apa? Umat Nabi adalah umat yang terbaik. Tapi ada juga umat Nabi yang apa? Lebih buruk daripada umat sebelum Nabi kejahatannya. Nah, tapi ada. Cuman pada umumnya itu cerita apa? Pada umum. Nah ini tentunya pesan Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan bahas tentang hadis ini. Sekali lagi hadis ini begitu banyak riwayatnya, beliau sebutkan 3, bukan hanya 3 tapi banyak sekali. Terutama diperintahkan oleh Nabi untuk kita berpegang dengan Ahlul Bait dan Al-Quran sampai bertemu di haud. Di haudnya Nabi Muhammad SAW. Haud ini adalah telaga. Para ulama mengatakan tentang hadis tentang haud ini mutawatir. Hadis tentang haud, jumlah riwayat hadisnya, sahabat-sahabat yang meriwayatkan itu sekitar 52 sahabat. Jadi ada 52 sahabat yang meriwayatkan tentang al-haud. Ada bukunya tersendiri, kita juga ada di Rubat ada satu buku namanya Marwiyat As-Sahaba fi Al-Haud. Marwiyat As-Sahaba, riwayat-riwayat sahabat tentang Al-Haud. Sampai punya ada buku tersendiri, terdiri dari 52 sahabat dan 52 hadis tentang Haud. Oleh karena itu Al-Imam Syaukani mengatakan percaya dengan Haud termasuk akidah, termasuk daripada salah satu akidah. Siapa yang tidak percaya dengan haud bisa merusak iman. Jadi al-haud itu ada. Haud itu dijelaskan oleh para ulama, semua nabi punya haud. Semua nabi punya al-haud. Haud itu ada telaga. Telaga itu apa? Danau. Sumur. Telaga apa? Danau. Danau kan. Setuk. Waduk. Bukan waduk buatan tadi. Apa itu al-haud? Kata di dalam kitab Al-Marwiyat atau Marwiyat Sahabat al-Haud, dia bilang kullul anbiya, semua nabi itu punya haud. Sudah disiapkan haud oleh Allah untuk mereka dan kaumnya. Makanya nanti ada hadis di haud itu para nabi nungguin, berdoa supaya yang minum dari haudnya banyak-banyakan. Tentunya Nabi Muhammad yang terbanyak. Intinya semua nabi punya haud. Tapi untuk Nabi Muhammad itu haudnya beda. Kenapa? Dia yang paling istimewa haudnya. Ada yang mengatakan Nabi punya 2, satu al-haud, satu al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Di situ kan pakai inna a'tainaka al-kautsar. Ini khususnya khitab untuk Rasul. Ya Rasul, kata Allah, sungguh aku telah memberikan untukmu al-kautsar. Berarti al-kautsar ini ada 2 telaga Kautsar, ada al-haud yang umum. Yang umum ini semua nabi punya, Nabi Muhammad juga punya. Tapi al-Kautsar nggak ada yang punya kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu al-Kautsar. Gambaran al-haud secara singkat nanti kalau kita baca Marwiyat Sahabat itu tentang al-haud, dikatakan ma'uhu ahla minal asal. Airnya itu kalau diminum telaga itu lebih manis daripada madu. Wa abyad minal laban, lebih putih daripada susu. Man syariba minhu syurbah, siapa yang minum seteguk aja, lam yadma abada, tidak akan pernah merasa haus selamanya. Nah, itu telaga Kautsar dan telaga al-haud para nabi. Minum nggak hausan. Cuma kalau minum lagi enak. Cuma nggak haus. Minum lagi enak. Kalau kita minum udah kenyang haus nggak, udah nggak nafsu lagi minum nggak. Minum enak, cuman kalau nggak minum nggak akan haus abadan selamanya. Oh, ini luar biasa. Ini adalah al-haud. Lebarnya, panjangnya disebutkan dalam hadis Marwiyat Sahabat itu bentuknya kayak bujur sangkar, kotak. Bentuknya kotak. Persegi. Persegi gitu ya, kotak. Jadi ini panjangnya sama lebarnya sama. Itu al-haud. Berapa diperkirakan dari beberapa hadis yang ada, yaitu antara perjalanan Mekah sampai ke Palestina.
lebarnya, panjangnya juga dari Mekah ke Palestina. Yaitu Mekah Palestina mungkin sekitar 1.500 kilo. Sekarang nih kalau kita kiloannya sekitar itu. Berarti mungkin kalau diperkilokan lebarnya 1.500 kilo, panjangnya 1.500 Kilo. kilo. Itu telaganya seperti itu. Jadi antum nggak usah khawatir nggak dapat desek-desekan. Seluruh umat Nabi minum semuanya. Kehabisan. Oh, habis entah lainnya. Ini luar biasa. Aniyah itu apa, bejana nih, apa nyedoknya, gelasnya. Kata para ulama, ka'adadin nujum, seperti jumlah bintang-bintang. Banyak jadi apa? Gelasnya. Ini jangan berebut nanti. Urusan apa? Gelas. Dan ada yang bilang keadaan nujum seperti bintang, ada yang mengatakan jumlahnya, ada yang bilang seperti apa? Mengkilap. Jadi gelasnya nih, gelas itu mengkilap. Apa cembar apa namanya? Berkeleret gitu ya, seperti apa? Bintang. Oh, ini nggak ada gelas. Nah, gelas ini apa? Minum itu subhanallah. Itu adalah yang di situ disebutkan. Sebenarnya cukup panjang, detail sekali tentang al-haud ini. Makanya hadis haud ini adalah banyak ulama yang menghukumi sebagai hadis mutawatir. Yang paling penting, apa amalan atau amalan apa yang menyebabkan orang bisa minum dari telaga Nabi, atau mungkin sebaliknya, amalan apa yang menyebabkan orang nggak bisa minum dari telaga Nabi. Yaitu yang pertama jelas adalah agama suku bil Islam, yaitu orang yang berpegang dengan agama Islam. Murtad nggak dapat. Itu karena nanti di dalam hadis Bukhari disebutkan di dalam kitab itu, nanti ada orang-orang yang minum telaga Rasul, lalu dicegah sama malaikat, sampai Rasul bingung, kenapa ini nggak boleh minum? Riwayat yang lain, ada riwayat yang pertama ashabi, ini para sahabatku kok nggak boleh minum. Tapi riwayat yang lain mengatakan ummati, ini umatku. Rasulullah, kok ini orang nggak boleh minum? Akhirnya malaikat mengatakan, dikatakan apa? Innaka lam ta'rif ma ahdatsu ba'dak. Engkau innaka lam ta'rif, engkau la ta'rif apa? Dikatakan engkau lam ta'rif atau la ta'rif atau la ta'lam. Engkau wahai Nabi Muhammad enggak mengetahui, enggak tahu ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka lakukan setelah meninggalmu. Nah, ini ada yang mengatakan murtad. Siapa itu murtad? Nanti ditafsirkan para ulama panjang, di antaranya yaitu Bani Tamim yang enggak mau bayar zakat. Nabi kenal, dia murtad setelah meninggalnya Nabi, kan mereka meninggal, kalau Rasulullah meninggal mereka murtad, enggak mau bayar zakat, diperangkan sama Abu Bakar. Mereka nanti mau minum enggak dikasih. Berarti yang tidak Islam tidak dapat apa? Telaga. Di dalam hadis lain, ummati, yaitu ini umatku ya Allah. Rasulullah kok kenal umatnya, Nabi nggak pernah ketemu umat. Karena kan ada orang yang mungkin bersolawat, mukanya kan kelihatan seperti Nabi Muhammad SAW. Atau kata para ulama, kan semua para nabi itu meninggal dalam artian kehidupan dunia, tapi pada hakikatnya mereka tahu, dikasih tahu oleh Allah. Jangankan Nabi Muhammad yang paling baru meninggalnya 1445 Hijriah, atau 4 tahun yang lalu. Nabi Adam aja tahu. Bukankah waktu Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Adam melihat ke kanan ketawa senyum, melihat ke kiri nangis. Ternyata dikasih tahu, kenapa? Ternyata aku melihat kalau ke kanan amal-amal soleh ada anak keturunanku, kalau ke kiri aku melihat perbuatan yang buruk sehingga aku sedih. Berarti para nabi itu apa? Tahu. Bahkan Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, dapat apa dari Allah? Sholat 50 waktu. Minta is'al at-takhfif, mintalah keringanan. Kenapa? Fa inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu kagak bakal mampu. Kenapa? Umatmu kecil dibanding umatmu. Nabi Musa kok tahu umat kita kecil, umat Nabi, umat dia gede. Berarti dia bisa tahu nih umat-umat Nabi memang apa? Kecil-kecil dibanding umat dia. Berarti para Nabi itu apa? Tahu. Para Nabi itu melihat. Makanya subhanallah, Rasulullah pernah mengatakan, walaupun dalam segi sanadnya dhaif, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Itu kenapa? Hidupku baik untuk kalian, matiku pun baik untuk kalian. Kenapa? Karena semua amal kalian diperlihatkan kepada aku. In wajadtu khairan, kalau aku dapati kebaikan dari amal kalian,
ahmadullah, aku memuji Allah. Wa in wajadu ghaira dzalik, kalau didapati nggak bagus, istaghfartullah lakum, aku mintakan ampun untuk kalian. Berarti diperlihatkan. Maka ada beberapa umat yang nggak dikasih minum. Kenapa? Menurut Rasul ini umatku. Ternyata dia nggak tahu. Apa? Nggak tahunya setelah engkau meninggal, dia ini ternyata apa? Murtad. Jadi murtad. Nah, kalau Syiah diambil hadis yang pertama, mereka ngotot sahabat itu nggak baik. Nggak semua sahabat baik. Buktinya nanti ada sahabat yang ditolak untuk minum dari apa? Dari telaga. Karena ada kalimatnya ashabi itu adalah sahabat, nggak dikasih minum. Berarti mereka anggap murtad atau tidak baik semua sahabat. Ada banyak yang baik tapi banyak yang tidak baik menurut Syiah. Tapi menurut ahli sunnah, ashab di situ maksudnya adalah orang yang murtad setelah wafatnya Nabi Muhammad, yaitu kaum yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bukan sahabat-sahabat hebat. Tapi menurut Syiah sahabat-sahabat apa yang hebat itu ternyata setelah Rasul meninggal murtad. Ini tentunya sesuatu yang tuduhan sangat keji kepada para sahabat. Intinya orang yang bakal bisa minum adalah orang yang sampai akhir hayat megang agama Islam. Yang kedua yaitu ini, orang yang mencintai ahlul bait Nabi Muhammad, karena di situ hatta yarida alaihal haud. Berarti kalau nggak mencintai ahlul bait akan diusir dari telaga Nabi Muhammad SAW. Hadis ini salah satu amalan untuk bisa minum dari telaga Rasul adalah hubbu itratu ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berterima kasih kepada orang-orang yang memperhatikan anak keturunannya dengan diizinkan minum dari apa? Telaganya. Ini adalah hal yang biasa. Kita juga begitu. Kadang-kadang kalau kita punya cucu, terus cucu kita diajak jalan-jalan sama satu orang di antara kita, pasti kita akan terima kasih dan apa? Mengucapkan terima kasih, sangat suka sama jamaah ini kenapa ngajak jalan-jalan keturunan. Walaupun cucu lain, kalau cucu orang lain kalau diajak juga kita kira ini sedekah luar biasa. Tapi kalau anak kita dibawa, tentunya kita akan lebih apa? Lebih gembira. Begitulah Nabi Muhammad. Jangan dikira Nabi Muhammad itu nggak ada peduli sama keluarganya, sama umatnya sangat perhatian, apalagi sama orang yang ada hubungan darah dengannya. Ini tentunya yang tidak bisa minum adalah yang benci, apalagi ingkar dengan adanya dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau itratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya amalan yang bisa membuat orang minum bisa dari telaga. Kemudian dalam hadis as-sabr bimasaib, orang yang sabar ketika kena musibah. Orang yang sabar kena musibah, Rasul bilang sabar. Kalau ada kena musibah, sungguh orang-orang yang sabar itu balasannya nanti akan bisa minum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, orang yang bersabar. Nah, ini yang bisa minum telaga dari telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, orang yang percaya dengan al-haud. Para ulama mengatakan mereka yang tidak percaya dengan telaga tidak akan bisa minum dari telaga. Mana mungkin dia tidak percaya terus kasih minum. Dia nggak percaya, saya nggak percaya dengan telaga Nabi. Berarti ya udah, nanti dia mau kiamat dia tidak bakal bisa minum dari telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan oleh para ulama yaitu 4 tadi secara teks hadis. Adapun secara makna ada yang bilang berpegang dengan Quran dan Sunnah. Tetapi ditolak kenapa? Karena tidak ada kalimat berpegang dengan sunnah kembali sampai ketemu di haud. Berarti ini dia. Yang kedua kata para ulama, kalau antum berpegang dengan sunnah atau Quran dan sunnah itu sebenarnya sudah satu. Makanya kata para ulama, orang yang berpegang dengan Al-Quran dengan pemahaman as-sunnah sama. Jadi tidak mesti Quran dan apa? Sunnah. Karena nanti para ulama ketika membahas Quran dan sunnah itu tidak ada hubungan dengan haud. Bukan berarti sunnah tidak dijalankan, tidak. Karena tidak bisa orang menjalankan Al-Quran secara sempurna kecuali dengan apa? Dengan as-sunnah. Tidak ada orang yang bisa memahami Quran dengan betul tanpa as-sunnah. Jadi Al-Quran itu masuk ke dalamnya adalah as-sunnah. Jadi Quran dan sunnah tidak perlu disebut. Sunnah tidak perlu karena sudah masuk ke dalam Al-Quran. Nah, ini tentunya pembahasan tentang hadis yang ketiga, keempat, dan kelima berkaitan dengan
itra ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti tentunya di hadis selanjutnya nanti akan disebutkan manhum itratu ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti ada pembahasan saya. Wallahu a'lam. إليك يا ربي يا عالم بذات الصدور إليك يا ربي يا من مختصر الأمور إليك يا ربنا أنت العفو الغفور إليك بهل الكساء المختار بدر البدور محمد الطهر ذي نوره تمسك الأنوار وبالرضي الذي يسقي الشراب الطهور غدا من الحوض يوما بعيث يوم النشور وبابنة المصطفى زهر البتول صبور وبالحسن ذي زهير في ملوك دار الغرور وبالحسين الذي غدروا أهل الفجور شهيد بالطف فائز بالرضا والسرور وراه قاتله يدعو في لغاب الثبور لا سلب للكساء يا ربي تكفي شرور وانزل لنا الغيث يسقي نخيل يسقي الدبور تحيا به الأرض يروي الجدب يروي الدثور ووافق الحي منا وارحم أهل القبور تمت وصلوا على حماد يا جميع الحضور وسلموا كل ما القمر سجع في وقور وكل ما سر حديد قصيد طيبة يزور وكل ما سر حديد قصيد طيبة يزور اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله تعالى عنكم إلى أن كان halaman 282. Waruya anhu
وروي عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال ما من صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من نهار إلا سئل عن صحبته يوم القيامة هل أقام فيها حق الله أو أضاعه وقال عليه الصلاة والسلام خير الأصحاب خيرهم لصاحبه وخير الجيران خيرهم لجاره وقال عليه الصلاة والسلام ما تحاب اثنان إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه وفي رواية أرفقهما بصاحبه وأصل الصحبة صدق المحبة وصفاء المودة ومهما كان ذلك في الله ولله فثوابه عظيم قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan atau nasihat Al-Habib Abdullah bin Haddad secara singkat dari kitabnya An-Nasaihah Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, masih berbicara tentang as-sahabah atau tentang sahabat. Yang sudah kita jelaskan makna sahabat itu berbeda dengan teman, dengan sadiq, dengan qarin. Sahabat itu adalah orang yang selalu mendampingi dunia wal akhirah. Tapi kalau qarin, sadiq hanya di dunia, karena berbeda dengan akidah. Tidak disebut sahabat kecuali seakidah. Makanya sahabat-sahabat Nabi disebut sahabatun Nabi. Yaitu orang-orang yang apa? Yashabu, yaitu yang mendampingi, menemani selaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan ini ruwiya anhu alaihi afdhalus salati wassalam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min sahibin, tidak ada seseorang, apa itu sahib, yashabu sahiban, yang menemani seorang sahabat. Tidak ada seorang sahabat yang menemani sahabat, artinya tidak ada dua orang yang saling apa? Bersahabat. Walau saatan min nahari, walaupun sesaat di waktu siang. Saat ini bisa diartikan 1 jam, bisa diartikan sesaat, bisa diartikan satu majelis. Sekali doang duduk sama dia itu namanya saat. Jadi saat sini nggak harus apa? Duduk 5 menit, bukan sahabat karena baru sadaqah. Jadi mestinya apa? Saat itu sebentar, sesaat. Makanya kita sering dengar hadis do'i, talabul ilmi sa'ah khairun min alfi salah minan nawafil. Talabul ilmi sa'ah, menuntut ilmu sesaat. Maksudnya apa? Satu majelis. Satu majelis walaupun kurang dari apa? 1 jam itu talabul ilmi sa'ah. Atau 2 jam sa'ah juga. Sa'ah itu sesaat. Kenapa? Saya ngobrol sama si fulan 5 menit, itu sa'ah juga. Jadi sa'ah itu sesaat, 1 jam itu sa'ah. Siapa yang bersahabat walaupun sa'ah min nahar, walaupun hanya sesaat di waktu siang. Kenapa kalau di waktu siang nggak malam ya? Karena biasanya sahabat ketemunya di waktu apa? Siang. Kalau malam itu biasanya zaman dulu itu untuk keluarga atau untuk ibadah kepada Allah. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya, cari rezeki, keliling. Siang itu kita disuruh hidup, malam disuruh apa? Libasa. Tapi libasa bukan berarti badan isya sampai subuh libasa mulu. Nah, maksudnya wa minal laili fatahajjat bihi, nanti ada dalil dari sebagian malam ada yang bangun. Nah intinya kalau mau bagusnya itu siang itu banyak bangunnya daripada tidurnya. Kalau kita banyak tidurnya di siang hari, malamnya banyak bangun, nanti kurus. Ya kurus rezekinya, kurus apa? Kurus badan. Karena memang Allah sudah bilang wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa bainana fawqakum sab'an sidada wa anzalna minal musirati ma'an fajjada li mukhrija bihi habba wa nabata, seterusnya. Itu
Allah kalau kita baca mufassirin menjelaskan waja'alna laila libasa, dan aku jadikan malam sebagai pakaianmu, maksud sebagai waktu istirahat. Orang yang tidur 2 jam di malam hari dengan tidur 2 jam di siang hari beda kadarnya. Sehatnya beda semua. Waja'alna laila libasa. Terus orang yang banyak bangun di malam hari, banyak tidur di siang hari, ini akan berpengaruh dengan waja'alna nahara ma'asya. Ma'asya itu cari rezeki, ma'isya. Jadi kalau mau berkah itu pagi sampai malam, siang itu jangan terlalu banyak apa? Tidur sunnah, nanti kailulah. Kailulah itu tidur sejenak di waktu siang. Di waktu siang boleh kailulah diterjemahkan sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur. Kailulah itu ada yang mengatakan sa'ah, 1 jam paling banyak. Boleh rubuh saat, boleh sa'ah. Pokoknya saat ada tidur siang. Tapi jangan siang tidur, malam apa? Bangun sampai apa? Syababul lail. Dapat gelar apa? Pemuda malam. Bangun malam. Kata bertamu jam 12. Pulang jam 3. Ngapain? Itu nggak bagus. Makanya bersahabat itu walau sa'a min nahar. Kenapa Abdul Haddad bilang walau sa'atan min nahar, walaupun sesaat di waktu siang. Jadi persahabatan itu yang bagus adalah di waktu apa? Siang, waktu cari rezeki, cari apa itu nah. Itu adalah yang dikatakan Rasulullah SAW. Dikatakan siapa yang bersahabat walaupun hanya sesaat di waktu siang, illa su'ila an suhbatihi yaumal qiyamah, kecuali akan ditanyai tentang persahabatannya itu di hari kiamat. Apa yang ditanyai? Hal aqama fiha haqqallah, apakah telah didirikan di dalam persahabatan itu haknya Allah, au adha'ahu, atau menyia-nyiakannya. Persahabatan itu ditanya. Bakal ditanya bagaimana kalau waktu bersahabat dengan bulan, padahal ketemu di majelis doang. Di majelis doang, sabari subuh sekali, tapi itu gak ketemu lagi. Akan ditanya dulu bagaimana, mukanya cemberut apa senyum, kamu kasih apa haknya dia apa tidak, untuk sumpah untuk berbuat baik, itu akan ditanya. Nyakitin nanti di yaumil qiyamah kena, walaupun cuma sekali. Kan ada juga orang ketemu di majelis umum, sekali ini kholu cemberut dia apa, orang nggak dikasih tempat, orang baru pertama ketemu kan nggak ketemu lagi. Biasanya kalau sering ketemu baik, tapi kalau jarang ketemu biasanya kurang baik. Orang nggak kenal di majelis, kalau bingung nggak kenal ini, maka ketahuilah itu akan ditanya tuh sama Allah SWT nanti dia mulia. Walaupun sesaat, walaupun cuma sekali, tetap antum harus sama seperti yang sering dengan yang belum pernah. Ini maaf, kadang-kadang kita tuh kalau belum kenal atau baru ketemu saat itu nggak terlalu apa, senyum aja nggak mau nih, nggak kenal. Apa itu senyum? Nggak ada, nggak ngapain senyum? Begitu. Jadi senyum aja ditolak sama kita gara-gara apa? Karena kenal. Padahal kalau kata Abdul Haddad, ketemu, antum sekarang kenapa? Naik mobil, istirahat di rest area kan ketemu, masuk ke supir baru kan capek tuh, ngopi bareng lama itu kadang-kadang. Senyum kan, ngobrol, senyum kayak gimana? Senyum, dan itu sobat itu walaupun saat minah, saat aja. Habis itu mau kemana Pak tujuannya? Kalongan, saya di sono sini. Selalu saya nggak ketemu lagi, ketemu yaumul qiyamah kali ntar apa itu. Udah kan, hati-hati jangan nyelkit ngomongnya, jangan nyakitin, itu akan ditanya tuh. Itu subhanallah sobat. Walaupun ketemu cuman apa? Sebentar. Apalagi kalau sampai habis 2 batang, itu masih lama itu. Ngobrolnya lama tuh. Panjang itu ngobrolnya. Ini cuma duduk sebentar itu sobat. Allahul Haddad bilang, Rasulullah bilang, sesaat aja kamu bertemu sama orang itu sobat, nggak kenal, nggak ada gerobak, nggak ada jiron bukan, tetangga bukan, sobat ketemu barengan itu sahibah kan ya, sahabukan barengan tuh, barengan ketemu jadi sahib. Allah luar biasa. Ini merupakan seandainya kita semua menerapkan ini, luar biasa. Saya waktu di Amerika itu kalau kita tanya sama orang-orang yang masuk Islam banyak, kenapa dakwah di Amerika begitu raku? Dulu di sana muslimin lebih, dalam waktu sekian tahun itu udah menyebar banyak. Salah satunya yang paling penyebab mereka masuk Islam, sukanya orang Islamnya ramah, ketemu negor, ketemu senyum, ketemu. Dan memang sudah muslimin di sana begitu, diajarkan untuk kita ramah, bahkan
ketika ada orang-orang yang susah dari non-muslim, dari orang Amerika asli atau dari Meksiko tuh banyak yang susah. Itu kebanyakan yang ngebantunya tuh muslimin. Indonesia tuh muslimin. Orang-orang muslim itu punya apa? Kas, patungan itu bantu. Mereka masuk Islam tuh bukan karena kenapa ada masuk Islam? Karena orang Islam kalau sholat masuk sampai apa? Tidaknya malu juga. Mungkin saya tertarik dengan sholat. Nggak ada yang tertarik dengan sholat. Nggak ada yang tertarik dengan zikir. Tapi tertarik dengan muamalah, dengan pergaulan. Kalau ketemu tuh ya Allah, ramah, senyum. Akhirnya mereka tertarik. Jadi memang Rasulullah ngajarin begini. Ya Allah, ini mah kita kalau di perjalanan ketemu orang hatta non muslim, ketemu kita senyum, apa kabar? Girangnya pasti apa? Akan ada. Seandainya setiap orang muslim begitu tuh, orang non muslim jangan-jangan tertarik dan akan banyak masuk Islam. Kenapa tertarik? Ramah-ramah orang Islam. Gila apalagi padahal dia pakai peci, kita pakai kaos, dia pakai ini, bahkan dia pakai kalung salib, dia pakai ketemu, ditegur, dia senyum. Itu akan meluluhkan hati. Dan itu sudah dikatakan Nabi, dan itu sahabat itu ketemu. Itu adalah pertemuanmu dan berbuat baiklah dengan apa? Nah, ini kan kadang-kadang kagak. Lain seragam aja udah senyum. Lain seragam udah mulai apa? Udah susah senyum. Lain seragam. Jangan kemudian kalau seragam partai masih mending. Seragam pokoknya beda, udah beda. Kayaknya dari majelis non kita majelis terus senyumnya kurang. Nggak seperti di satu majelis. Ya Allah, padahal apa? Itu adalah satu majelis luar biasa. Ini makanya kalau kita belajar nasihat Al-Habib Haddad dan kita amalkan apa yang dia sampaikan ini luar biasa. Akhlak yang luar biasa dari Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Ini makanya dari dai minasada ba'alawi haula'i yuqaddimuna al-akhlaq qabla al-ilm. Mereka itu mengedepankan akhlak sebelum ilmu. Ilmu nomor sekian. Makanya akhlak itu lebih diutamakan. Makanya dikatakan apa? Ta'allamu al-adaba qabla al-ilm. Kalian belajarlah adab sebelum apa? Ilmu. Di luar dari tariqah Sa'ad Ba'alawi yuqaddimuna al-ilma qabla al-adab. Mereka mengedepankan ilmu, pokoknya ilmu. Di mana majelis ilmu, akhlaknya enggak ada. Kita rasakan enggak? Kalau ngomong kalau Nabi akhrajahu, kalau Nabi tapi akhlaknya kaku, tidak ada senyumnya, tidak. Ya, Rasulullah SAW kalau kita hitung ibadah mahdah, kalau kita hitung dengan muamalah lebih banyak muamalah. Bahkan Nabi Muhammad dipuji oleh Allah bukan karena ibadahnya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nabi Muhammad enggak dipuji ketika kakinya lecet karena banyak sholat. Tapi yang dipuji adalah wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Terus dipuji semua akhlak Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah dikenalkan oleh Allah dengan akhlaknya selama 40 tahun. Syariatnya 23 tahun. Kan Nabi jadi Nabi umur 40 tahun. Pas setelah jadi Nabi umur 40, mulai dakwah 23. Jadi isi agamanya 23, isi akhlaknya 40 tahun. Mungkin kalau logikanya kenapa coba dari Nabi ini umur 23 tahun, dakwahnya 40, kan banyak kan dakwah, isi dakwahnya. Ternyata isi dakwah cuma 23 tahun. Hidupnya 40 tahun akhlak dikenalkan dulu sama kafir Quraisy Mekah. Akhirnya waktu Nabi dapat wahyu tidak ada satupun kafir Quraisy yang mengingkari kemuliaan Nabi Muhammad. Al-Amin, jujur, semua gelar kebaikan dikasih ke Nabi. Akhlak dulu. Pas akhlak, maka orang akan jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka kita bisa. Nah, ini yang dikedepankan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkaitan dengan adab. Ini lihat bagaimana tariqahnya. Dia pakai apa? As-suhbah saja, walaupun kau sesaat, itu harus distunaikan hak-haknya. Wa qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah juga bersabda, khairul ashabi, sebaik-baik persahabatan, khairuhum li sahibihi, yang terbaik di antara mereka terhadap sahabatnya. Wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga, khairuhum li jari, yang terbaik terhadap apa? Tetangganya. Jadi ini ada 5 orang bersahabat. Mana di antara mereka terbaik di hadapan Allah? Yang paling baik sama sahabatnya. Yang paling baik. Mana yang paling baik di antara 5? Itulah yang paling baik di hadapan Allah.
Jadi kalau antum mau melihat mana sih ada 10 orang nih kumpulan, atau ada satu majelis nih ada 30, 40, 50 orang, mana sih bintang terbaik di antara mereka? Di hadapan Allah ya, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia boleh jadi apa kita bisa ngitung, tapi di hadapan Allah adalah yang terbaik terhadap sahabatnya. Itu luar biasa. Persahabatan ini menjadikan kita salah satu jalan untuk kita menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasalam, "Matahabba ithnani." Tidak saling mencinta di antara kedua orang illa kana ahabbuhuma ilallah, kecuali di antara keduanya itu yang paling dicintai Allah asyadduhuma hubban li sahibihi, yang paling cinta kepada sahabatnya. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah yang paling cinta sama apa? Sahabatnya. Subhanallah. Ini tentunya cinta itu bukan berarti cinta cinta apa nih? Karena kata cinta itu berbeda-beda. Nanti kalau orang nggak paham, musyrik, cinta hanya untuk Allah, tidak boleh cinta untuk apa? Sahabat, musyrik lagi. Kalimat cinta itu nanti akan ada kitab bagus juga, Raudhatul Muhibbin. Ada kitab Raudhatul Muhibbin, di situ dibahas pertama cinta sama Allah. Itu modelnya cinta itu anwar. Cinta itu macam-macam cinta itu. Cinta kepada Allah, cinta sama Nabi beda tuh. Cinta kita sama Allah sama cinta kita sama Nabi beda. Cinta sama orang tua, cinta sama anak, itu cinta sama keluarga, cinta sama sahabat, itu macam-macam cinta, nggak sama satunya. Jangan dibilang nggak boleh cinta kepada Allah. Dia nggak bisa bedain antara cinta sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama orang tua, cinta sama istri, cinta sama anak, cinta sama sahabat. Beda, cintanya beda-beda. Cinta sama orang tua beda sama cinta sama istri. Cinta sama istri beda cinta sama anak. Begitu. Cinta sama Nabi beda lagi. Jadi tidak ada kemusyrikan di dalam apa kata-kata cinta. Ada yang bilang ketemu sama sohibnya, wallah itu yang paling aneh cintai di atas muka bumi ini. Langsung bilang musyrik ini. Harus Nabi lebih. Enggak, maksudnya dari cinta sahabat, bukan cinta beda cinta kita sama Nabi, cinta sama Allah beda, cinta sama orang tua beda. Ini cinta sahabat kan beda ya. Bahasa kita mengungkapkan, antum ngomong cinta sama istri sama cinta sama orang tua sama beda kan. Cinta walaupun sama-sama kata-kata cinta. Suka diajak sama orang sekarang apa tuh? Cerita indah. Ya, namun tiada arti. Pakai cinta itu kalimat sama katanya, tapi beda maksudnya walaupun sama-sama cinta. Itu luar biasa. Kalau berbicara tentang cinta Nabi Muhammad, Rasul bilang kalau kamu cinta kepada seseorang, katakan sama dia, inni uhibbu, saya cinta sama kamu. Itu Rasulullah bilang begitu. Waktu manggil Mu'adz bin Jabal, Mu'adz, inni uhibbuka. Mu'adz, saya cinta kepada kamu. Mu'adz bilang, wallahi ya Rasulullah, tidak ada manusia yang lebih aku cintai melebihi cintaku kepada kamu. Wahai Mu'adz, kalau kau habis salat jangan tinggalkan Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu Mu'adz, kalau antum baca kalimat itu Rasulullah ngasih dzikir kepada Mu'adz sebelum ngasih dzikir inni uhibbu, saya cinta sama kamu. Rasul gitu. Rasul itu kalau menunjukin cinta diomongin. Nah ini makanya kata para ulama, kita harus cinta dan nunjukin. Tapi memang kata para ulama, nunjukin cinta ada model dua. Ada yang pakai omongan, ada pakai kinayah. Ada istri yang ngomongin setiap pagi sama istrinya bangun langsung ini hubbuki agar saya cinta sama kamu. Itu romantis gaya Nabi pakai ngomong. Boleh. Ada yang nggak pakai ngomong, itu pakai kinayah namanya. Pagi bawain bunga, iya salah, nanti dari depan ya sih. Ada itu namanya menunjukkan cinta. Jadi cinta itu ada ya setelah sore ngomong jelas, ada yang kinayah, ada suami nggak pernah ngomong cinta sama istrinya, tapi dari perbuatannya kelihatan. Kadang-kadang istri nggak mau, istri maunya ngomong cinta, disuruh ngomong. Padahal tidak mesti sorry, itu mesti ada kinayah. Ada model suami itu
Sejak nikah sampai sekarang nggak pernah ngomong apa. Saya cinta sama kamu nggak pernah ngomong. Tapi dari perbuatannya, kalau perempuan yang aqilah, kalau perempuan yang ngerti, cinta banget. Ngelihat dari apa? Perbuatan. Karena memang ada. Itu bukan gombal ya. Suami yang tiap pagi belum apa-apa udah ngomong apa? Belum sarapan, baru siapin kopi, cinta ngomongin. Ngomong cinta mulu. Istrinya udah gombal nggak ini itu emang begitu. Ada yang modelnya apa? Model sore itu ngomongnya nggak yang begitu. Cuman apa jarang, teman ada dan itu hal yang diperbolehkan. Nah ini kalimat cinta. Maaf, ketika suami mengatakan cinta kepada istri, terus suami ngomong sama orang tuanya saya cinta sama orang tua saya, itu beda ketika dia ngomong juga sama anak saya cinta sama anak-anak, itu beda lagi. Ya kalau bahasanya itu apa? Ada dari perbuatan. Perbuatannya beda. Waktu maaf kita ngasih uang kepada orang tua beda rasanya dengan kita ngasih sama apa? Istri, sama ngasih kepada anak, ngasih sama teman. Itu sama-sama ngasih tapi beda. Itu harus ada bedanya. Ngasih orang tua itu harus penuh dengan penghormatan. Bukan ini sesuatu yang apa? Tapi ngasih istri ini adalah merupakan apa? Sebagai tanggung jawab saya sebagai suami. Tapi kalau orang tua bukan sekedar tanggung jawab, sebagai apa? Birrul walidain kita sebagai beda. Ngasih anak beda lagi. Jadi semua cinta, ungkapan, maaf, ciuman juga beda. Antum cium orang tua antum, orang tua ibu dicium, ciumnya sama orang tua beda sama nyium istri, sama nyium anak memang sama. Beda. Sama-sama cium tapi apa? Beda. Ketemu sahib, ketemu anak apa cium tidak sama istri. Beda. Marah kalau untuk nyium sama apa? Nyium sahib sama cium istri sama. Walaupun cuma di jidat, sama-sama di jidat. Di kening. Rasulullah kalau ketemu Fatimah dicium kening. Rasulullah ketemu istrinya siap ketemu dicium, tapi beda ciumannya. Begitulah jadi apalagi cinta sangat beda. Dan Nabi udah bilang, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas. Kalian tidak akan memperoleh keimanan yang sempurna sampai kalian mencintai aku melebihi model cinta kalian kepada orang tua kalian, model cinta kalian kepada anak, model cinta kalian kepada kalian cinta sama orang tua, model kayak gimana? Ta'zim, penghormatan. Kalian harus mencintai aku dengan penghormatan lebih daripada kepada orang tua. Kamu cinta sama istrimu, iya, sama anak-anak, model cinta apa? Model sayang, kasih. Maka engkau harus mencintai aku melebihi cinta kasihmu kepada kamu cinta sama manusia, sama sahabat dia. Model cintanya bagaimana? Kamu harus menjadi aku lebih daripada cintamu model cinta sama sahabat. Jadi bukan hanya cinta doang, kalimat model itu model cinta ke orang tua, model cinta sama anak, cinta sama anas ajmain. Itu model-model cinta. Jadi nggak sederhana kata-kata cinta itu satu makna. Karena saudara kita yang bilang cinta sama orang tua berlebihan musyrik, dibilang ini nggak ditempatkan cinta dipikir satu jadi cinta. Cinta itu sangat apa? Sangat banyak. Nah lebih dalamnya tanya sama Muhammad bagaimana tafsir secara detail kalimat apa? Al-mahabbah. Itu kalau bagi yang punya bini. Oh bukan gitu ya, itu enggak. Dan yang terakhir sebagai penutup, yaitu dikatakan wafi riwayat arfaquhum, yaitu arfaq itu yang paling lemah lembut. Rafi apa itu arfaq? Arfaquhuma bisahib, yang paling lemah lembut terhadap sahabatnya. Terakhir, wa aslu suhbati, ini definisi sahabat. Wa aslu suhbati, asli kata-kata suhbah itu sidqul mahabbati, sidqul mahabbah. Apa? Cinta yang sejati. Sidqul mahabbah, tidak ada embel-embel. Kenapa antum cinta sama fulan? Ya annahu minal aghniya. Karena dia dumalin, wow, punya apa? Harta. Fulus-fulusan. Mana cinta sama dia? Nah itu bukan mahabbah itu namanya. Itu bukan sidqul mahabbah. Dimana tuhibbu? Kenapa kamu cinta sama dia? Li'annahu dujah. Apa? Karena dia punya apa? Pangkat, jabatan. Nanti insya Allah bisa apa? Apalagi jam-jam segini nih. Nah, lagi banyak nih lagi apa? Wah ini bukan mahabbah. Mahabbah karena apa? Jah, tidak boleh. Dia tidak ada embel-embel, bukan karena mal wala jawala apa dia tak. Kenapa? Sidqul mahabbah. Sidqul mahabbah itu cinta sejati. Apa kalau bahasa sekarang apa?
Sidqul mahabbah. Jawab. Sebagai apa? Sidqul mahabbah. Cinta sejati deh. Besti. Besti artinya apa? Besohim. Oh, sahih. Sahih yang benar ya. Sidqul mahabbah. Wasofaul mawaddah. Wasofaul mawaddah. Sofa bersih. Al-Haddad punya al-Qasidah khudis sofa wada'il kadam. Khudis sofa, ambillah yang bersih, bening. Sofaul mawaddah, cinta yang sejati. Ini mahabbah, cinta yang sejati. Wa mahabbah, wa mawaddah sama. Mawaddah dan apa? Cinta, yaitu sofaul mawaddah. Cinta yang murni, cinta yang suci. Itu namanya apa? As-sohbah. Jadi sohbah itu benar-benar dari hati, bukan karena dari zahir. Bukan karena zahir. Kalau dari zahir antum nggak sohbah. Kenapa antum cinta sama sohib antum tuh ganteng? Wah, ini bukan sohbah mawaddah. Berarti bisa kan apa? Al-jama' wa matnya ini tidak boleh. Ini bukan mahabbah. Itu bukan. Mahabbah itu adalah sidqul mahabbah wa sofaul mawaddah. Cinta sejati, cinta yang murni. Tidak ada embel-embel duniawi. Mau ganteng, mau cantik, nggak ada urusan itu. Ini adalah yang disebut mawaddah, apa disebut as-sohbah. Wa kana dzalik wa mahma kana dzalik fillah walillah fa thawabuhu 'adzim. Dan bagaimanapun yang dilakukan itu kalau untuk Allah, karena Allah, fa thawabuhu 'adzim, pahalanya sangat besar. Subhanallah. Cinta dengan sahabat, kata-kata cinta dengan sahabat adalah apa? Sidqul mahabbati wa sofaul mawaddah, yaitu cinta yang sejati, cinta yang murni, bukan karena urusan dunia. Tapi saya demen sama si fulan. Kenapa? Karena senyum melulu. Itu sofaul, itu sofaul mawaddah. Itu namanya sidqul mahabbah. Karena nanti akan dijelaskan oleh Al-Haddad, maksudnya nggak ada embel-embelnya, bukan embel-embel duniawi. Tapi kalau embel-embel ukhrawi itu termasuk fillah walillah. Kenapa antum suka sama sahabat antum itu? Rajin taklimnya. Nah, itu namanya safaul mawaddah, sidqul mahabbah itu namanya. Kenapa? Karena saya nggak ada urusan sama dunia dia, nggak ada urusan sama ganteng cantik dia, nggak ada urusan sama kedudukan dia. Demen sama dia karena rajin taklim. Kenapa antum demen sama dia? Dia rajin doanya. Saya demen sama dia. Dia rajin silaturahim. Itu namanya sidqul mahabbah, safaul mawaddah. Insyaallah betul-betul Allah jadikan kita ini orang-orang yang bersahabat dan bisa melaksanakan semua apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya terhadap sahabat kita. Dan insyaallah para sahabat kita ini nanti insyaallah menjadi penolong untuk kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana ta'afna